A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini kita kembali di hadapan para pemirsa sahabat TPNU Medan, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apalagi yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini, yaitu bulan yang agung, bulan yang mulia. Kita dipertemukan dengan narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Samsul Haq. Ini Al-Ustadz kita adalah Ustadz fenomenal yang juga seorang akademisi yang sehari-harinya mengajar di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Sebelum kita berbincang atau bermujakarah kepada Al-Ustadz, kami sapa duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio TPNU Medan. Jadi Ustadz, pada sore yang berbahagia ini banyak hal yang kita bahas, tapi kita rangkum sedikit saja agar para pemirsa ini paham apa yang kita sampaikan, mendalam apa yang kita sampaikan nanti bisa diamalkan oleh para pemirsa sahabat TPNU Medan. Jadi pemirsa sahabat TPNU Medan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang berbahagia ini dengan tema yang kita ambil yaitu meraih rahmat, ampunan dan surga di bulan mulia. Jadi para pemirsa sahabat TPNU Medan, sama-sama kita simak apa yang disampaikan Al-Ustadz nanti bisa kita amalkan. Jadi kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jam'ana fi hadhil jam'iyyah jam'iyyatin nahdlatil ulama. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi an-nubala. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ahadits syarifah. Inna as-sha'ima tusalli 'alaihi al-malaikah idza ukila 'indah hatta yafrughu. Pemirsa jamaah sahabat TPNU Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan dengan minimal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa kita menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Masih kita diberikan kesehatan serta diberikan kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan insyaallah nantinya sampai akhir Ramadan ini puasa kita dapat terlaksana sebagaimana tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian salawat dan salam ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat beliau kita dapatkan di dunia ini juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Suhenrik yang saya hormati, juga sahabat-sahabat pemirsa TPNU Medan yang mengikuti channel YouTube PCNU Kota Medan ini. Pada kesempatan ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Suhenrik, kajian kita tentang rahmat dan ampunan atau rahmat ampunan dan surga
di bulan puasa Ramadan ini. Bagaimana kita menggapai rahmat Allah, bagaimana kita mencapai ampunan Allah, dan bagaimana kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Apa yang kita lakukan? Sahabat TPN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap masuk bulan Ramadan, kita selalu mendengarkan para dai, para ustadz, para penceramah selalu mengatakan bahwa 10 pertamanya adalah rahmat, 10 keduanya adalah ampunan, 10 terakhirnya adalah kebebasan dari api neraka. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Begitu juga Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Walaupun sebenarnya menurut Imam As-Suyuti dalam Jami'ul Hadis bahwa di dalam periwayatan hadis ini, di sanad hadis ini terdapat salah seorang bernama Ali bin Zaid yang dinotabekan, yang dikategorikan sebagai periwayat yang dhaif. Oleh karena itu, Imam As-Suyuti mengatakan bahwa hadis yang tadi kita bacakan adalah hadis dhaif yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Walaupun hadis ini adalah hadis dhaif, menurut Mahmud At-Tahan, salah seorang ulama hadis kita, mengatakan bahwa hadis-hadis dhaif itu yang berhubungan dengan fadailul a'mal itu tetap bisa kita jalankan selama tidak berurusan dengan akidah dan selama tidak berurusan dengan syariah. Yang mana akidah berurusan dengan sifat-sifat Allah, berurusan dengan rukun iman, sedangkan yang berurusan dengan syariah adalah berurusan dengan halal dan haram, sesuatu yang Allah tetapkan. Itu bisa kita jalankan. Walaupun kita seorang dai, seorang ustadz, boleh kita sampaikan. Tetapi alangkah bagusnya apabila kita sampaikan bahwa hadis ini adalah hadis yang dikategorikan dhaif oleh para ulama hadis. Kalau bisa kita sampaikan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bukan kita mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Ini yang disampaikan oleh Imam Suyuti. Walaupun hadis di atas tadi, walaupun hadis awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar, itu adalah dikategorikan hadis dhaif, tapi banyak hadis-hadis sahih lain yang mendukung matan dari hadis ini. Sehingga sebenarnya matan dari hadis ini itu tidak berlawanan dengan matan-matan hadis lainnya. Misalkan kita mulai dengan awwaluhu rahmah. Sebagaimana tadi dibacakan di awal, bahwa apabila orang yang berpuasa itu tahan menghadapi cobaan di saat ada makanan di hadapannya, dia itu mendapatkan doa dari para malaikat, mendapatkan salat malaikat. Innas sha'ima tusalli alaihil malaikah idza ukila indahu hatta yafrughu. Apabila seorang yang berpuasa tahan menahan dirinya, tidak ikut makan di saat ada orang lain makan di sekitarnya, malaikat akan berdoa, malaikat akan bersolawat kepadanya. Solawat dan doanya malaikat kepada umat Muhammad adalah rahmat. Berarti awwaluhu rahmah, bahwa di bulan puasa itu orang yang berpuasa bisa mendapatkan rahmat, bisa mendapatkan doanya malaikat yang dikategorikan rahmat apabila bisa menahan diri dari yang membatalkannya. Berarti ini sejalan dengan hadis yang tadi di atas. Rahmat ini, kenapa bisa mendapatkan rahmat? Sebenarnya, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, atau segala yang membatalkan puasa, itu adalah perbuatan ibadah seorang umat Muhammad. Tetapi, dengan tahannya seorang as-shaim atau yang berpuasa dari adanya orang yang makan di hadapannya, itu membuat malaikat itu merasa terpaksa, merasa diwajibkan untuk mendoakan si shaim tadi. Makanya orang yang berpuasa ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini awwaluhu rahmah. Sedangkan untuk yang awsatuhu maghfirah, itu banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan maghfirah dalam bulan puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam hadis ini, imanan
itu kalau kita kaji dari tata bahasa dan wahtisaban ini diatafkan kepada imanan, itu merupakan maf'ul li ajali, yang mana perbuatan soma yang sebelumnya itu dilaksanakan li ajali karena iman. Karena iman kepada Allah, maksudnya apa? Dengan mengakui bahwa Ramadan ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Baru diatopkan wahtisaban, dan dengan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampunilah dosa-dosa seorang yang berpuasa tadi. Hadis ini bila dikaitkan dengan hadis lain yang mana kira-kira artinya bahwa antara sholat 5 waktu itu, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah ampunan bagi orang-orang selama mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Berarti ampunan ini adalah bukan semua dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu tidak dapat ampunan walaupun kita melakukan puasa Ramadan. Apalagi dosa yang berhubungan dengan makhluk lain, di mana hubungan antara makhluk dengan makhluk itu harus dituntaskan dulu supaya dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita cerita tentang ampunan. Berikutnya, apabila ampunan sudah turun, rahmat sudah didapatkan, ampunan atau maghfirah sudah turun, otomatis surga balasannya. Itu disejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa idza jaa Ramadan futihat abawabul jannah wa ghulliqat abawabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutupkanlah pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Setelah ada ampunan, otomatis ganjaran di akhirat yang didapatkan bagi orang yang berpuasa Ramadan ini adalah pintu surga dibukakan. Maksud dibukakan pintu surga adalah dengan masuknya bulan Ramadan, seorang yang berpuasa di Ramadan ini itu akan banyak melakukan amalan-amalan, ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan dan ketaatan ibadah ini semuanya mewajibkan untuk dibukakan kepadanya pintu surga nanti di akhirat. Jadi banyak amalan dikarenakan orang tersebut berpuasa di bulan Ramadan. Begitu juga sebaliknya dengan ditutupkan pintu neraka, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan mendapatkan dirinya di saat menjalani Ramadan ini itu dalam keadaan jauh dari perbuatan maksiat, jauh dari perbuatan keji, jauh dari dosa. Dengan jauhnya dari perbuatan maksiat, jauhnya dari dosa, yang mana semua yang dijauhi ini adalah bentuk yang membuat orang masuk neraka. Otomatis apabila ditinggalkan, neraka akan tertutup bagi orang yang berpuasa. Wasuffidatis syayatin, tasbidus syayatin maksudnya adalah setan dibelenggu, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan keadaan lapar, dengan keadaan nafsu yang lemah, badan yang lemah, itu gangguan setan, was-wasnya setan, bisikan setan itu tidak akan mempengaruhinya lagi, dikarenakan keadaan imannya sudah lebih kokoh, badannya makin lemas, dan otomatis nafsu dan syahwatnya sudah berkurang. Ini merupakan bentuk yang disampaikan tadi di judul, bahwa selain rahmat, selain ampunan, surga juga menantikan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sahabat TPNU yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain dibukakan pintu-pintu surga bagi orang berpuasa, ada satu hadis yang sangat mengkhususkan bahwa nanti di akhirat, di masa pembalasan nantinya, akan disiapkan satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yang mana pintu Ar-Rayyan ini adalah dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Akan dipanggillah, wahai ayyuhas shaimun, ayyuhas shaimun, wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah kalian dari pintu Ar-Rayyan ini. Setelah orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu Ar-Rayyan, pintu tersebut ditutupkan kembali sehingga tidak ada yang bisa masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Pengkhususan masuk dari satu pintu ke dalam surga untuk orang berpuasa merupakan suatu keistimewaan, kelebihan bagi orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Bagaimana tidak istimewa? Kita saja di dunia ini untuk mengurus KTP saja dapat pintu samping itu sudah bahagia sekali, Ustaz Henry. Kita masuk surga dapat pintu khusus gitu. Itu adalah suatu kelebihan bagi orang yang berpuasa. Sebatas pintu samping untuk mengurus KTP atau KK itu sudah alangkah bahagianya kita di Indonesia ini, di dunia ini gitu.
Ini orang berpuasa, selain disiapkan pintu yang begitu banyak, ada pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Itulah kelebihan daripada orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Tetapi, apakah dengan serta-merta kita mendapatkan ketiganya? Dengan memasuki Ramadan kita menjalankan puasa seperti hari ini, apakah serta-merta kita mendapatkan rahmat Allah? Apakah serta-merta kita mendapatkan ampunannya Allah? Apakah serta-merta kita mendapatkan langsung surganya Allah atau bebas dari neraka? Ulama-ulama fikih kita sudah menetapkan bahwa ibadah puasa itu memiliki syarat. Bahwa ibadah puasa itu ada yang disunnahkan dalam melaksanakannya, ada kesunnahannya, dan ada juga yang membatalkannya. Di luar kita melaksanakan syarat dan rukunnya, kita juga harus menjaga daripada apa yang membatalkannya, serta mengusahakan yang disunnah-sunnahkannya. Berarti, bukan sebatas puasa dengan niat sebelum subuh, terus menahan diri, langsung sampai nanti berbuka, kita serta-merta mendapatkan ketiga balasan tadi. Karena hadis Rasulullah mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas." Ada berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan ganjaran apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Atau dalam hadis lain, banyak orang berpuasa, hazzuhu, bagiannya hanya al-ju' wal atas, hanya lapar dan dahaga. Itu adalah hanya orang-orang yang sekedar melakukan kewajiban, tidak benar-benar mengharapkan imanan wahtisaban tadi. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan maghfirahnya Allah, serta itqun minan nar tadi, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Di luar kita menjalankan rukun, meninggalkan, membatalkan, dan menjalankan kesunahan. Imam Izzuddin Abdus Salam menyampaikan bahwa untuk orang-orang yang berpuasa, itu harus menjaga lidah, hifdzul lisan wal jawari, hifdzul lisan wal jawari minal mukhalafah. Menjaga lidah dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kalau kita puasa dan anggota tubuh kita, lidah kita, itu masih melakukan dosa. Kita bahasakan misalkan, di bulan Ramadan, kita pedagang, kita puasa, tapi di saat kita jualan kita berbohong. Berarti lidah tidak dijaga. Itu berarti tidak ada hifdzul lisannya. Atau mungkin, kita berpuasa di bulan Ramadan ini, terus anggota tubuh kita gunakan dalam sebuah kejahatan. Berarti tidak menjaga adab. Itu yang disampaikan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam. Adab yang pertama yang diperhatikan untuk mendapatkan ketiga balasan dan ganjaran tadi di atas, kita harus hifdzul lisan dan al-jawarih minal mukhalafah. Itu yang pertama. Kemudian, disunnahkan untuk kita yang berpuasa, di saat nanti berbuka, kita untuk berdoa. Biasanya kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Atau mungkin kita berdoa dengan doa, zahabaz dhama'u wabtallatil uruku wa thabatil ajar, insyaallah. Itu dua-duanya diriwayatkan dalam hadis. Terserah mau doa yang mana. Disunnahkan. Apalagi dalam sebuah hadis disampaikan Rasulullah bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat menyelesaikan puasa setiap harinya atau pada berbuka, dan kebahagiaan di saat menyelesaikan Ramadannya. Kenapa dibilang kebahagiaan? Ini bentuk hadis yang sangat logis. Bahwa sebuah kebahagiaan itu tidak diukur dengan kekayaan. Kebahagiaan itu tidak diukur dengan harta yang banyak, tidak dengan jabatan yang tinggi. Sebuah kebahagiaan yang sangat bahagia di saat kita berpuasa satu harian. Panas teriknya Allah full. Di saat menjelang maghrib, kita air putih saja sudah merasakan, wah, menggoda sekali ini air putih. Padahal di luar bulan puasa, air putih nggak menggoda, manis dingin yang menggoda. Di bulan puasa, nasi padang biasa saja. Kita lewat biasa saja. Tapi kalau di Ramadan, kalau kita puasa, melihatnya itu langkah bahagianya kita. Di saat azanlah di maghrib di masjid, langsung kita tidak terpikir lagi yang lain. Begitu bahagianya kita mendapatkan air putih tadi. Begitu bahagianya mendapatkan nasi untuk melepaskan dahaga dan kelaparan kita. Itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan seorang yang kelaparan mendapatkan segelas air putih. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai. Makanya banyak tokoh-tokoh kita mengatakan orang yang berpuasa itu adalah latihan sosial. Dengan menjalankan puasa, dia akan mengetahui bagaimana rasanya orang-orang yang tiada,
rasanya orang-orang yang tidak memiliki harta, rasa orang-orang miskin yang tidak makan dalam satu harian. Di saat mereka mendapatkan sesuap nasi, bantuan dari orang-orang yang berada. Seperti itulah kebahagiaannya. Berarti untuk mendapatkan balasan tadi, selain kita menjaga lisan dan jawarih, menjaga lidah dan anggota tubuh, kita harus juga nanti mensyukuri bahwa berbuka tadi, kita adalah berbuka dengan rezeki Allah. Puasa kita satu hari yang sudah kita selesaikan, itu adalah karena bantuan dari Allah, karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan, Allahumma lakasumtu. Ya Allah, puasaku ini hanyalah untukmu. Wa bika amantu. Dan kami beriman denganmu. Wa ala rizqika aftartu. Dan dengan rizkimu inilah kami berbuka. Itu adab yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin Abdussalam. Berikutnya yang ketiga. Sebagaimana dalam fikih-fikih dijelaskan, disunnahkan berbuka dengan yang manis. Tetapi kalau Imam Izzuddin Abdussalam mengatakan, disunnahkan berbuka dengan rutop, kemudian kurma, kemudian air putih. Ini yang disampaikan. Saya masih teringat dengan yang disampaikan oleh guru fikih saya dulu waktu mondok di pesantren, Ayahanda Anwaruddin Pulungan. Beliau menyatakan, banyak di antara kalian yang tamat dari pondok karena kurang rajin belajar waktu di pesantren, sampai ke kampung jadi malim kampung menyampaikan, berbukalah dengan yang manis-manis. Tiba-tiba datang uak-uak berbuka dengan semangka, mencret setelah itu katanya. Kenapa? Sebenarnya yang disunnahkan itu yang pertama bukan yang manis. Yang pertama yang disunnahkan itu berdasarkan hadis Rasulullah, diriwayatkan bahwa Rasulullah itu berbuka dengan rutobat. Kalau nggak ada rutobat, tamarot. Kalau tidak ada hasahuswatin min ma. Rasul itu berbuka dengan yang rutop, kemudian tamar, kemudian air putih. Apa itu rutop? Rutop merupakan kurma matang yang masih ada airnya, belum dikeringkan. Kurma matang yang masih ada airnya dan belum dikeringkan. Sedangkan tamar, itu yang ada sampai ke kita. Itu adalah kurma yang sudah dikeringkan. Itulah yang sampai ke Indonesia ini. Itu sudah kering. Airnya itu paling sekitaran 20% dari total 100% kurmanya. Sedangkan rutop ini lebih dari 50% airnya. Jadi, untuk mendapatkan rutop ini, mungkin nanti umrah lah paling puasa Ustaz Hendrik, nanti akan melihat rasa rutop ini seperti apa. Nah, rutop ini berdasarkan disampaikan oleh Ayahanda waktu di pesantren, arti harfiahnya adalah lembab. Buah kurma yang memiliki kelembapan. Zat lembab yang ada dalam buah kurma di saat masuk ke dalam perut yang kosong itu mengikis zat-zat asam yang ada di lambung, sehingga apapun yang masuk setelahnya, lambung itu aman, tidak ada masalah. Makanya zat yang pertama adalah kelembapannya. Kemudian rutop ini memiliki manis. Nah, ini yang diamalkan sama orang-orang kita. Manisnya yang duluan diamalkan, bukan kelembapannya. Makanya tadi mencret sebelum tarawih. Disamakannya pula rutop dengan semangka. Disamakannya pula tamar dengan semangka. Jangankan rutopnya. Yang kedua, kalau tadi rutop tidak ada, kita masuk dengan tamar. Kurma, kalau kita dekatkan dengan semangka, paling persamaannya di manisnya. Tamar itu kering. Semangka itu airnya banyak kali. Di mana samanya? Cuman di manisnya doang. Kalau manisnya gula, manis kok. Nah, jadi, dalam mengkiaskannya, dalam membandingkan berbuka dengan yang manis itu, adalah dulu kan yang ada lembab dan manis dulu, itulah yang rutop. Kalau tidak ada, barulah tamar. Kalau tidak ada, belum yang manis. Barulah dengan air putih. Kenapa yang tiga ini memiliki kesamaan dalam menghadapi zat asam yang ada di lambung kita? Ini disampaikan oleh Izzuddin Abdussalam bahwa berbukalah dengan rutop, kurma, dan air putih. Mudah-mudahan nanti Ustaz Hendrik bukannya jangan mandi lagi, Ustaz. Ya. Karena kalau bisa nanti cari kurma yang sudah matang, tapi belum dikeringkan. Itu sudah ada itu yang jualan, apalagi yang ditrepel-trepel. Nah, dulu sempat merasakan Ustaz, rasanya itu ya manisnya mirip-mirip tebu, tapi lebih enak ini gitu Ustaz. Daripada tebu. Daripada tebu. Nah,
Itu rutop tadi. Tapi kalau tidak ada, silahkan beli kurmanya, berbukalah dengan kurma, usahakan dengan yang ganjil-ganjil, karena Rasulullah makan kurma itu dengan yang ganjil. Ya, kalau tidak bisa kenyang dengan 1 biji, ya 3 biji, janganlah pula sampai nanti 33 biji ya Ustaz ya. Tak jadi masuk nasinya. Oke. Sahabat pemirsa TPNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, yang disunnahkan lagi untuk orang berpuasa sebagai bentuk adab untuk menggapai rahmat maghfirah dan ampun dan itskum minan nar tadi, itu adalah ta'jilul futur. Menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahur, melambatkan sahur. Jadi, kenapa kita disuruh menyegerakan berbuka? Itu sunnah. Jadi kalau sudah azan di masjid, nggak usah sok hebat lagi kita. Kenapa? Daya tahan tubuh kita ini sudah 1 hari tidak dimasuki air, sudah tidak 1 hari dimasuki oleh makanan, itu dikhawatirkan nanti lemas. Kalau lemas, itu ibadah kepada Allah akan berkurang. Jadi kalau kita lambatkan, walaupun posisi kita di jalan lagi pulang ke rumah, misalkan lagi naik kereta atau naik motor, kita tidak ada untuk berbuka, berhentilah. Karena berhentimu itu membeli segelas air, itu adalah sebuah kesunnahan. Dan lambatkanlah sahur. Nah, sekarang ini jangan sahur jam 3 gitu Ustaz. Ya. Masih mending jam 3 Ustaz. Sekarang ini banyak yang sahur jam 12. Karena zaman now. Udah nggak, daripada nggak bangun nantinya. Nah, sahur dilambatkan kenapa? Sama seperti berbuka dicepatkan. Untuk mengisi daya badan kita ini supaya 1 hari ini kuat dalam menjalani ibadah puasa. Makanya diriwayatkan Rasulullah SAW itu sahur, antara sahur dengan sholat subuh itu sekitar membaca Al-Quran 50 ayat. Itu mungkin di daerah kita itu yang dibilang dengan imsak. Jadi kalau bisa sahurnya itu ya pas siap makan imsak itu, atau kalau bisa imsak itu Anda masih minum. Jadi waktu imsak itu Anda belum disuruh puasa. Jadi kita waktu imsak nanti itu udah masih dibolehkan, tapi harus hati-hati. Kalau misalkan terlambat bangun, sudah masuk waktu imsak, cobalah sahur dengan yang singkat tapi berkesan, supaya nanti jangan pas nanggung dia azan. Jadi hati-hati, jangan banyak-banyak kali lagi, karena bentar lagi hanya sekitar 50 ayat dalam membaca Al-Quran, atau sekitar 10 menit lah kita kalau pakai jam sekarang, itu udah masuk waktu subuh, sempat nanti tanggung, nanti belum sempat minum kan gawat juga tuh 1 harian. Oke. Terima kasih Ustadz. Ini banyak hal yang sudah disampaikan. Ini sebenarnya hikmah-hikmah daripada Ramadan ini, apalagi untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini Ustadz kan. Tapi salah satunya Ustadz gini Ustadz. Apalagi orang yang maaf lah, orang pendosa gitu Ustadz kan. Terkadang banyak berbuat dosa sebelum Ramadan, tiba-tiba pas Ramadan dia ingin bertobat gitu Ustaz. Ingin mendapatkan ampunan Allah. Tapi dia belum paham Ustaz. Dia mendasar dari awal. Ini sebenarnya awal mulanya untuk belajar itu diambil dari mana Ustaz? Ataukah untuk belajar ke sana tapi atau memulai dengan puasanya agar mendapatkan ampunan ini Ustaz? Kadang kan ada orang pendosa ini tapi tidak mau belajar gitu Ustaz. Mengikuti apakah cukup puasa udah diampuni dosanya. Ini kan harus kita sebagai maaf cakapnya orang awam gitu Ustaz kan perlu belajar gitu. Itu diawali dari mana gitu Ustaz biar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu Ustaz. Tadi yang kita bahas adalah bagaimana mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Tapi kalau pembahasannya adalah ada orang yang ingin bertobat, itu nggak perlu bulan Ramadan, Ustaz. Kalau mau bertobat, dia bertobat saja. Iya, tapi sadarnya dia ketika Ramadan gitu. Oke. Berarti kalau dia mau bertobat, ini kajiannya sebelum Ramadan atau pas bulan Ramadan? Pas Ramadan dia, Ustaz. Dia mau bertobat, namanya taubat itu yang pertama adalah sesali apa yang Anda lakukan. Itu yang pertama. Agar mendapatkan ampunan ya, Ustaz ya. Sesalkan dulu apa yang Anda lakukan selama ini. Apabila sesalan ini sudah dilakukan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganti semua kesalahan itu. Apabila sifatnya sholat, ganti sholatnya. Apabila sifatnya puasa, ganti puasanya. Apabila sifatnya itu berhubungan dengan makhluk lain, ya ganti. Kalau kepakaimu misalkan uang kawan 100 potong atas dulu dibuat, ya kembalikan yang 100.000. Kalau belum bisa mengembalikannya, mohon izinkan dulu. Bahwa
dulu pernah terjadi seperti ini dan saya sudah menyesalinya. Mohon dikasih saya kesempatan untuk membayarnya, tapi saya belum ada uang. Setelah itulah, karena ampunan Allah bagi orang yang bertobat pun itu tidak diberikan selama masih ada sangkut paut dengan orang lain. Kalau sudah dilaksanakan, otomatis dia dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertobat tadi. Sedangkan ampunannya bulan puasa ini untuk orang yang berpuasa. Ada orang pendosa. Gitu loh kita bilang bahasanya nih. Puasa Ramadan. Apakah dia itu diampuni Allah Subhanahu wa taala? Ya diampuni. Yang diampuni itu adalah bukan dosa besar. Yang diampuni tadi adalah bukan dosa besar. Ya. Kalau sholat ya tetap harus dikodo juga ya Ustaz. Ya. Kalau puasa yang tahun lalu tetap dikodo juga. Kalau misalkan puasanya itu belum dikodo, padahal nggak ada uzur untuk meninggalkannya, ya berganti tahun baru lagi, itu bukan hanya kodo, Ustaz. Kodo dan bayar. Karena ampunan tadi hanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan hanya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Terima kasih Ustadz, ini sungguh sangat luar biasa isi daripada Mujakarah pada sore yang berbahagia ini seperti kita menimba ilmu di Libya ini Ustaz, kayaknya. Ini kalau kita berbincang dengan alumni Libya luar biasa Ustaz. Ini waktu yang 30 menit tidak terasa Ustaz. Jadi untuk mengambil intisari daripada pertemuan ini, kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan kesimpulan Ustaz. Oke. Yang pertama tadi, hadis awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Huzaimah merupakan hadis dhaif menurut Imam Asyuti. Tetap boleh kita amalkan, tetap boleh kita ajarkan karena berurusan dengan fadailul a'mal. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini walaupun hadis dhaif itu didukung dengan hadis lain bahwa di bulan puasa Ramadan ini orang-orang yang berpuasa itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirah atau ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu surga, ditutupkan pintu neraka, diberikan khusus satu pintu bagi mereka-mereka yang berpuasa. Itu sejalan dengan yang tadi sesuai dengan judul kita. Kemudian untuk mendapatkan rahmat, ampunan dan kebebasan dari neraka ini, kita harus memperhatikan syarat, memperhatikan rukun, sunnah dan yang membatalkan puasa Ramadan kita, serta ditambah dengan adab-adab berpuasa seperti tadi disampaikan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam dalam buku Maqasidus Shaumnya. Mulai dari kita harus menjaga lidah dan anggota tubuh dari sebuah kesalahan. Kita berdoa di awal pas kita berbuka. Terus kita berbukalah dengan rutab, tamar dan air. Kemudian menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Dan yang terakhir, seperti kebiasaan kita berbuka dengan yang manis, mungkin setelah kita mendapatkan penjelasan dari Imam Izzuddin Abdus Salam, dulukanlah yang rutab, baru tamar, baru baru yang manis-manis. Mungkin seperti itu Ustadz kesimpulannya. Terima kasih Ustadz, sangat luar biasa. Pemirsa sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi secara hormat para pemirsa, kita kembali menayangkan siaran sahabat TPNU Medan, tapi untuk kali ini kita sampaikan untuk di sini dulu Ustaz. Ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi amal ibadah bagi Al-Ustaz, terkhususnya untuk para pemirsa sahabat TPNU Medan yang kami muliakan. Sahabat pemirsa TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pertemuan kita pada sore yang berbahagia ini. Jangan lupa selalu saksikan tayangan-tayangan apa yang disampaikan TPNU Medan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.